Ya, halo, selamat berjumpa. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membahas soal request dari teman-teman kita yang ada di grup WhatsApp ya. Dan kebetulan saya juga ditemani oleh adik saya. Halo adik aku. Halo kakak aku. Nah itu dia suaranya ya. Adik aku, bagaimana? Ada soal request tidak dari teman-teman kita di grup? Iya kakak aku. Ini ada request dari Kak Nurul. Oke baik, langsung ditampilkan saja kalau begitu ya. Adik aku, ngomong-ngomong soalnya sudah dicoba belum ya sama Kak Nurul? Belum kakak aku. Oh belum ya, oke baiklah tidak apa-apa. Kalau begitu langsung kita bahas saja ya. Diketahui A dan B adalah titik-titik ujung terowongan. Ini A, B nya ujung terowongan. Oke, kita buat ilustrasi yang lebih besar ya. Oke, ini dia. Jadi ada terowongan, ujung-ujungnya titik A dan titik B. Terowongannya dilihat dari C. Oke, ini dia titik C. Jadi terowongannya dilihat dari titik C sehingga membentuk sebuah segitiga gitu ya. Lalu sudut ACB-nya 45, ACB 45, saya tulis datanya 45 derajat. Nah, ini dia. Selanjutnya CB-nya P, dari C ke B jaraknya P, saya tulis di dalam saja ya. Lalu dari C ke A-nya 2P akar 2. Saya ganti jadi 3P akar 2 saja ya, karena belum dicoba tadi sama Kak Nurul. Nah jadi nanti Kak Nurul bisa mencoba soal ini dengan ukuran yang ini ya, begitu. Nanti caranya sama. Selanjutnya, maka panjang terowongan adalah, kayak yang ditanya panjang terowongan, saya misalkan X ya gitu. Oke, solusinya adalah karena segitiganya sudut yang diketahui, yang dimunculkan, yang dibicarakan hanya satu. Kalau sudutnya cuma satu, menggunakan yang dinamakan dengan aturan kosinus. Nah, ini dia ya. Jadi nama rumusnya aturan kosinus. Bagaimanakah rumusnya? Rumusnya adalah sisi hadapan sudut, berarti X ya. Rumusnya adalah X kuadrat sama dengan, lalu sisi apitnya, sudutnya diapit oleh mereka berdua ya, yang mengapit dijumlah. Nah itu dia cluenya, 3P akar 2 dijumlah P, tapi jangan lupa dikuadratkan gitu ya. Yang kiri karena ada banyak dikurung ya kalau mau dikuadratkan. Kalau yang kanan karena cuma satu ya nggak usah dikurung lah ya. Oke lanjut, min 2 dikali yang mengapit. Tadi yang mengapit adalah 3P akar 2 P, dan terakhir kosinus sudut yang diapit cos 45. Seperti ini ternyata. Jadi ini adalah rumus yang dinamakan dengan aturan kosinus. Oke lanjut, kita hitung. Jadinya X kuadrat sama dengan 3 dikuadratkan 9. Ini dikuadratkan satu persatu ya. P dikuadratkan P kuadrat, lalu akar dikuadratkan, akarnya hilang. Yang kanan P kuadrat dikurang 2 kali 3 nya 6, P dikali P kuadrat akar 2 cos 45 itu setengah akar 2 ya. Oke lanjut, X kuadrat sama dengan 9 dikali 2 18 P kuadrat ditambah P kuadrat min akar 2 dikali akar 2 itu 2 ya, tapi nanti 2 nya kecoret sama ini ya. Berarti ini habis ya, jadi 1 ya, jadi 6P kuadrat. Oke, jadi X kuadrat sama dengan 18P kuadrat ditambah P kuadrat 19P kuadrat dikurang 6P kuadrat jadinya 13P kuadrat ya. Oke lanjut, jadi X sama dengan, ini pangkatnya pangkat pindah jadi akar gitu ya, 13P kuadrat.
Akar 13 tidak bisa, taruh di belakang. Akar P kuadratnya P. Oke, selesai ya. Kita lihat jawabannya. Tidak ada ya, karena tadi kita mengganti soalnya ya dengan data dengan ukuran yang ini begitu. Jadi nanti Kak Nurul dan lain-lain dan kawan-kawan juga bisa mencoba dengan ukuran yang ini seperti itu. Adik aku, bagaimana? Ada soal lain tidak? Ada lagi kakak aku. Ya. Request dari Kak Nadia. Oh ya, tapi ngomong-ngomong sudah dicoba belum? Belum kakak aku. Oh belum juga ya, tidak apa-apa lah ya. Oke baik, langsung ditampilkan saja. Oh ini dia soalnya, persamaan kurva yang melalui titik dan mempunyai persamaan gradien garis singgung. Oke baik. Ini dia soalnya, kita geser ya ke kiri. Jadi karena belum dicoba juga sama Kak Nadia, saya ganti lagi ya angkanya, datanya saya ganti. Titiknya saya ganti menjadi 1, berapa ya? 10 lah ya. Tidak jauh berbeda. 1,10. Lalu persamaan gradiennya dy per dx nya saya ganti 3x kuadrat ditambah tambah 5 saja lah ya, tidak jauh beda begitu. Nah jadi nanti bisa dicoba caranya seperti ini. Oke, pertanyaannya adalah persamaan kurva ya, persamaan kurva yang melalui titik ini dan bla 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 bla. Jadi pertanyaannya adalah persamaan kurva. Kurva itu adalah fx dan fx sama aja y ya. Oke, jadi kita mencari y dan dy per dx itu artinya sama aja y aksen ya. Berarti kalau mau cari y nya ya y aksennya dinaikkan, diintegralkan begitu. Jadi nanti ini y aksen kalau dinaikkan, diintegralkan, hasilnya nanti jadinya jadi y gitu ya. Oke lanjut, saya tulis dulu apa tadi, persamaan garis singgungnya, gradiennya dy per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5 gitu. Lalu dy sama dengan ini karena statusnya pembagian, saya pindah ke kanan jadi kali ya, jadinya 3x kuadrat ditambah 5 dx dikurung ya, karena kalau nggak dikurung berarti dx nya cuma dikali 5 doang gitu ya. Jadi mohon maaf ya kenapa soalnya saya ganti ya, karena tadi belum dicoba. Dan buat catatan untuk kakak-kakak yang ingin bertanya, jadi memang kita memprioritaskan yang bertanya tapi yang sudah mencoba terlebih dahulu begitu, dan coret-coretan yang dicoba tapi tidak ketemu bisa langsung dikirim juga begitu ya. Dan yang kedua, kita juga memprioritaskan kakak-kakak yang bertanya langsung di grup WhatsApp. Jadi tidak usah bertanya langsung di jalur pribadi gitu, maksudnya ya, bertanya di grup WhatsApp saja gitu. Dan yang ketiga, untuk teman-teman kakak-kakak yang broadcast iklan, ada promo dan lain sebagainya juga. Nah kalau ini sebaliknya bisa di jalur pribadi langsung. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih karena sudah ada beberapa yang mengirimkan ada promo iklan dan lain-lain gitu, tapi langsung ke nomor saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih ya, karena dengan mengirim ke nomor saya pribadi tidak mengganggu teman-teman yang lain begitu ya. Oke, mohon dimaklum. Ya, kita lanjut yang ini ya. Oke, tadi pertanyaannya kurva, jadi baru dy sama dengannya kurva itu artinya y. Ini baru dy, supaya jadi y berarti kedua ruasnya saya integralkan. Dengan catatan dy itu sama saja 1 dikali dy ya, dan kedua ruas saya kuadratkan, saya integralkan, maksudnya kedua ruas saya integralkan, seperti itu simbolnya.
Oke, integral 1 itu adalah Y. Y ya, bukan X karena hurufnya DY ya. DY. Jadi integral 1 itu Y, bukan X. 1 diintegralkan Y karena buktinya Y diturunkan jadi 1. Begitu ya. Oke, lalu yang kanan integral, ini ada rumusnya ya. Rumusnya adalah 3-nya koefisien tulis ulang per pangkat tambah 1 pangkat tambah 1 X pangkat tambah 1. Nah, begitu rumus baku dari integralnya. Selanjutnya ditambah 5, integral dari 5. Jadi ini kita integralkan satu persatu ya. Integral ini, nah ini dia integral dari 5 karena nggak ada X-nya. Kalau nggak ada X-nya langsung nggak ada variabelnya, maksudnya ini saya ngomong X karena DX-nya integral 5 langsung ditambahin X saja gitu. Jadi nanti kalau ada integral 2 ya 2X, integral 1/3 ya jadi 1/3 X begitu. Kalau ada integral akar 5 ya akar 5X. Jadi kalau integral nggak ada variabelnya, nggak ada hurufnya, langsung ditambahin hurufnya saja begitu. Karena buktinya adalah integral itu dinaikkan 2 dinaikkan jadi 2X. Kan 2X turunannya 2 gitu ya. Oke, lanjut. Saya hapus dulu ini. Saya hapus. Oke, maaf. Oke, selanjutnya yang belum adalah karena integralnya namanya integral tak tentu, tidak ada batasnya. Ini jawabannya harus plus C. Kalau nggak ada C-nya salah ya. Oke, selanjutnya Y sama dengan 3/3 ya. 3/3 1, nggak usah tulis. X pangkat 3 ditambah 5X plus C. Nah, ini dia kurvanya. Tapi persamaan kurvanya belum sempurna karena ada huruf C-nya ya. Kita cari C-nya dari mana? Dari titiknya ya. Titiknya adalah 1,10. Dan konsepnya adalah bab apapun kalau ada kurva melalui titik, garis melalui titik, lingkaran melalui titik, artinya adalah titiknya boleh dimasukkan begitu. Titiknya disubstitusi, istilah bahasa matematikanya begitu. Oke, lanjut. Titik itu artinya X, Y ya. Jadi X, Y nya saya masukin Y sama dengan Y nya 10. Jadi 10 sama dengan X pangkat 3. X nya 1 ya. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali X. X nya 1 plus C. Selanjutnya 10 sama dengan 1 pangkat 3 1. 5 kali 1 5 ditambah C 10 sama dengan 6 plus C ya. Berapa ini C nya? C nya adalah 4 ya. Oke, selesai. Jadi kurvanya tadi yang ini, kurvanya berarti Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 5X plus C. C nya 4 ya. Oke, selesai. Jawabannya lagi-lagi jawabannya tidak ada karena kita ganti soalnya tadi ya. Ini ya, kita ganti datanya. Oke, cukup sekian ya. Semoga bisa dipahami ya. Karena kita belajar bersama, saya juga sedang belajar. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Salam di rumah aja.